Namaku Damar, seorang jurnalis independen yang sudah 5 tahun berkutat di dunia misteri dan investigasi fenomena supernatural di Indonesia. Selama ini, aku telah menelusuri berbagai kisah menyeramkan dari desa yang tak terdaftar di peta, ritual kuno yang masih dilakukan secara diam-diam, hingga legenda yang dipercaya turun-temurun. Namun tak ada yang membuatku merasa lebih gelisah daripada cerita tentang sungai Keramat ini. Awalnya aku mengira ini hanya cerita rakyat biasa. Namun setelah mendengar langsung dari beberapa orang yang mengaku kehilangan sanak saudara di sungai itu tanpa jejak, aku sadar ini bukan sekadar mitos. Ada sesuatu yang nyata terjadi di sana. Kisah ini dimulai saat seorang pria bernama Pak Surya, seorang warga desa tua yang tinggal di dekat sungai tersebut, menghubungiku dengan nada panik. "Mas Damar, kalau masih niat mencari cerita mistis yang benar-benar nyata, datanglah ke desa kami. Ada sesuatu di sungai itu yang tidak bisa dijelaskan, dan seseorang baru saja hilang semalam." Aku tak bisa mengabaikan ajakan itu. Rasa penasaran dan tanggung jawab sebagai jurnalis membawaku ke desa yang nyaris terlupakan di pedalaman Jawa Timur, di mana Sungai Keramat berada. Perjalanan menuju Sungai Keramat. Aku tiba di desa Waringin Putih pada sore hari. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya, dan suasana desa tampak muram. Hanya sedikit warga yang terlihat di jalan, dan mereka semua menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seperti kombinasi rasa takut dan peringatan. Pak Surya menungguku di depan rumah kayunya yang sederhana. Wajahnya dipenuhi garis-garis usia, tapi matanya menyiratkan ketakutan yang dalam. Setelah saling menyapa, ia segera membawaku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan cepat. "Mas Damar, saya harus bilang ini dulu sebelum kita bicara lebih jauh. Jika Mas benar-benar mau menelusuri sungai itu, jangan pernah pergi sendirian, dan jangan sekalipun berbicara keras saat berada di sana. Banyak yang sudah hilang, dan mereka yang kembali tidak pernah sama lagi." Aku mengernyit, mencoba memahami maksudnya. Tapi sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, ia mulai menceritakan legenda kelam tentang sungai itu. Legenda Sungai Keramat. Dahulu kala, Sungai Keramat dikenal dengan nama Sungai Wening, yang berarti jernih dalam bahasa Jawa. Konon, airnya begitu bersih hingga dasar sungai bisa terlihat dengan jelas. Namun, suatu hari, seorang bangsawan kaya bernama Raden Kusumo melakukan sesuatu yang dilarang. Ia membangun sebuah jembatan batu besar yang membentang di atas sungai tanpa meminta izin dari leluhur desa. Para tetua desa sudah memperingatkannya, mengatakan bahwa sungai itu bukan sekadar aliran air, melainkan pintu menuju dunia lain, tempat di mana makhluk tak kasat mata tinggal. Raden Kusumo tidak peduli. Ia melanjutkan proyeknya. Namun, tepat saat jembatan itu selesai, musibah terjadi. Jembatan runtuh tanpa alasan yang jelas, dan Raden Kusumo menghilang tanpa jejak di dalam sungai. Sejak saat itu, air sungai yang sebelumnya jernih berubah menjadi gelap, dan banyak orang yang melintas di dekatnya mulai menghilang secara misterius. "Mereka tidak tenggelam," kata Pak Surya. "Pelan, mereka seperti ditelan oleh sesuatu yang tidak terlihat." Aku terdiam. Cerita ini terdengar seperti legenda klasik, tapi ekspresi Pak Surya menunjukkan bahwa ia benar-benar mempercayainya. Kemarin malam, seorang anak laki-laki hilang di sana. Orang tuanya mencarinya semalaman, tapi yang mereka temukan hanya sandal dan suara-suara aneh dari tengah sungai. Pak Surya menatapku lekat-lekat sebelum berkata, "Jika Mas masih ingin ke sana, kita akan pergi besok pagi. Tapi satu hal yang harus Mas ingat, apapun yang terjadi, jangan sekalipun menoleh ke belakang saat kita berjalan di tepi sungai." Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan ketika aku dan Pak Surya
bersiap menuju Sungai Keramat. Mas Damar, ingat baik-baik, kita harus tetap di jalur. Dan jangan sekalipun menoleh ke belakang, ujar Pak Surya dengan nada serius. Aku mengangguk. Kata-katanya semalam masih terngiang di kepalaku. Larangan untuk menoleh ke belakang terdengar seperti tahayul, tapi aku tahu betul bahwa dalam dunia mistis ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Jalan menuju sungai. Kami berjalan menyusuri jalan setapak sempit yang jarang dilalui orang. Ranting-ranting kecil patah di bawah langkah kami, menciptakan suara yang terdengar jelas di keheningan pagi. Semakin jauh ke dalam hutan, suasana semakin aneh. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya angin tipis yang berembus melewati pepohonan. Aku merasakan sesuatu yang janggal, seperti ada mata yang mengawasi kami dari antara pepohonan. Kenapa jalannya seperti tidak terawat? Tanya Pak Surya menoleh sekilas. Tidak ada yang berani ke sini, kecuali mereka yang terpaksa. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Jika tempat ini begitu berbahaya, kenapa masih ada orang yang mendekat ke sungai itu? Jejak yang menghilang. Setelah sekitar 30 menit berjalan, kami tiba di sebuah tanah lapang kecil sebelum tepi sungai. Di sana, ada beberapa warga desa yang sedang mencari sesuatu. Aku mengenali salah satu dari mereka sebagai Pak Rudi, ayah dari anak yang hilang semalam. Pak Rudi, ada tanda-tanda? Tanya Pak Surya. Pak Rudi menggeleng. Wajahnya tampak lelah dan putus asa. Kami hanya menemukan jejak kaki kecil di tepian air, lalu berhenti begitu saja. Seolah-olah dia menghilang begitu saja ke dalam sungai. Aku melihat ke arah yang ditunjuknya. Benar saja, ada jejak kaki di atas tanah berlumpur. Tapi jejak terakhir berhenti di tepi sungai, tanpa tanda-tanda berbalik, seperti seseorang yang ditelan oleh air tanpa perlawanan. Kita harus menemukan anak saya, Pak Surya. Saya mohon. Suara Pak Rudi bergetar. Aku mengamati aliran sungai di depanku. Airnya jauh lebih hitam dari yang kubayangkan, nyaris seperti bayangan pekat yang tidak memantulkan cahaya. Sungai yang mengerikan. Aku melangkah lebih dekat ke tepian sungai, merasakan udara di sekitarnya lebih dingin daripada di tempat lain. Ketika aku berjongkok untuk melihat ke dalam air, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan peluk-peluk. Gelembung-gelembung kecil muncul dari dalam sungai. Aku menahan napas, mencoba melihat lebih dalam. Seketika, aku merasa jantungku berdegup kencang. Ada sesuatu di sana. Bukan ikan, bukan dedaunan yang hanyut, tapi bayangan hitam yang bergerak perlahan di bawah air, seolah-olah sedang mengamatiku. Mas Damar, mundur. Suara Pak Surya terdengar tegang. Aku langsung berdiri dan melangkah mundur. Saat itu, air sungai bergejolak seperti ada sesuatu yang mencoba naik ke permukaan. Semua orang terdiam. Lalu terdengar suara lirih seperti suara anak kecil menangis, namun jauh lebih pelan dan serak tolong. Suaranya berasal dari dalam sungai. Pak Rudi langsung tersentak, wajahnya berubah pucat. Itu suara anak saya. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah air. Aku refleks menarik tangannya sebelum ia bisa melangkah lebih jauh. Pak, jangan masuk ke sana, teriakku. Pak Rudi meronta. Anak saya ada di dalam sana. Saya mendengar suaranya. Pak Surya ikut membantu menahan Pak Rudi. Itu bukan anakmu, Rudi. Itu sesuatu yang lain. Aku melihat ke sungai lagi. Suara lirih itu masih terdengar. Tapi kini, aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Suaranya terdengar terlalu datar. Tidak ada emosi. Seperti suara yang diulang-ulang tanpa perasaan, seperti umpan. Kami akhirnya berhasil menjauhkan Pak Rudi dari sungai. Ia menangis frustasi, sementara aku masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Pak Surya menepuk bahuku lalu berbisik pelan, Mas Damar, ini baru permulaan. Aku menatapnya. Maksud Pak Surya? Ia menghela napas berat. Biasanya kalau suara itu mulai terdengar, artinya sesuatu dari dunia sana sedang mencoba menyeberang. Aku merasakan darahku berdesir. Sesuatu dari dunia lain.
Sungai ini bukan hanya tempat biasa. Ini benar-benar gerbang menuju sesuatu yang lebih gelap. Aku menelan ludah. Aku datang ke sini untuk mencari kebenaran. Tapi aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi apa yang ada di balik sungai keramat ini. Malam semakin larut dan hawa dingin menyelimuti tepi sungai keramat. Kabut yang menggantung di atas air semakin tebal, bergerak seolah memiliki nyawa sendiri. Para warga yang berjaga di sekitar api unggun mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suara lirih yang muncul dari dalam air. Bukan suara arus, bukan pula suara binatang malam. Itu suara bisikan. Pak Danu, seorang pria tua yang dihormati di desa, bangkit dari duduknya. Matanya nanar menatap ke sungai. Kita harus pergi sekarang, bisiknya dengan nada panik. Kutukan itu telah terbangun. Namun, sebelum ada yang bisa bereaksi, sesuatu muncul dari air. Sesosok bayangan tinggi, lebih gelap dari malam itu sendiri, berdiri di tengah sungai. Mata merahnya bersinar tajam menatap langsung ke arah mereka. Lalu, terdengar suara yang membuat darah mereka membeku. Kalian telah membangunkanku. Suara itu berat dan bergema, seakan berasal dari dasar sungai yang tak berujung. Warga desa langsung berlari ke segala arah, berusaha menjauh dari tepi sungai. Tetapi satu orang tidak bisa bergerak. Dini, gadis muda yang ikut berjaga, berdiri kaku di tempatnya. Matanya membelalak, bibirnya gemetar, tapi tubuhnya seperti terkunci. Pak Danu berusaha menariknya, tetapi bayangan hitam itu mengulurkan tangan, dan dalam sekejap Dini terlempar ke dalam sungai. Hanya suara cipratan air yang terdengar. Lalu semuanya kembali sunyi. Malam itu, sungai keramat kembali mengambil korbannya. Fajar menyingsing, tetapi suasana desa masih dipenuhi ketakutan. Pak Danu dan beberapa warga yang tersisa berkumpul di balai desa, membahas kejadian mengerikan semalam. Semua mata tertuju pada jejak kaki aneh yang ditemukan di tepi sungai. Itu bukan jejak manusia, bukan pula binatang yang mereka kenal. Bentuknya panjang, dengan cakar tajam yang menancap dalam di tanah. Ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan, ujar Pak Danu dengan suara berat. Kutukan itu telah bangkit dan kita telah memanggilnya. Di tengah ketegangan, seorang lelaki muda bernama Bima tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar ragu. Aku mendengar sesuatu tadi malam, katanya dengan suara serak. Sebuah suara yang memanggil namaku dari dalam hutan. Warga yang lain saling berpandangan. Ketakutan mulai menyelimuti mereka kembali. Tidak ada yang berani berbicara, hingga suara langkah kaki terdengar dari luar. Perlahan, seorang wanita tua muncul di ambang pintu. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti mayat. Itu adalah Nyai Ranti, wanita tertua di desa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah keluar dari rumahnya. Dia telah bangkit, suaranya lirih, hampir seperti bisikan, dan dia akan mencari orang yang memanggilnya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari hutan. Angin bertiup kencang, membawa bisikan yang tidak bisa dimengerti. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Bima jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat, matanya membelalak, seolah sesuatu telah merayapi pikirannya. Dan sebelum ada yang bisa bereaksi, tubuh Nia tiba terangkat ke udara. Tak terlihat apa yang menariknya. Warga desa berteriak panik, sementara Pak Danu berusaha meraih Bima. Namun, dalam sekejap, Bima terseret keluar balai desa, menuju hutan yang gelap. Suara itu semakin nyaring. Angin kencang mengguncang pepohonan saat tubuh Bima terseret ke dalam kegelapan hutan. Para warga desa yang mencoba mengejarnya langsung berhenti di tepi pohon pertama. Hutan itu berbeda, lebih gelap, lebih sunyi, dan udara di dalamnya terasa lebih berat. Pak Danu berlutut di tanah, memandangi jejak kaki Bima yang menghilang begitu saja di rerumputan yang lebat. Tidak ada cabang yang patah, tidak ada ranting yang bergerak. Seolah-olah hutan itu telah menelan Bima tanpa jejak. Nyai Ranti berdiri di belakang mereka. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dia sudah menjadi milik mereka
Katanya, lirih. Tidak ada yang bisa kembali dari sana. Namun sebelum warga bisa bereaksi, sesuatu bergerak di antara pepohonan. Somers, mereka melihat sosok manusia berdiri di kejauhan, hampir tak terlihat di antara bayangan batang pohon. Bima teriak, salah satu warga. Tapi Pak Danu segera menahan mereka. Itu bukan dia, bisiknya dengan wajah ketakutan. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan saat cahaya bulan menyentuh wajahnya, semua orang mundur ketakutan. Itu memang Bima, tetapi matanya kosong. Bibirnya membentuk senyum yang tidak wajar. Tubuhnya kaku, dan setiap langkahnya terasa tidak alami, seperti sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kenapa kalian terlihat takut? Suara Bima terdengar, tapi bukan suaranya. Suaranya dalam bergema, dan terdengar seperti berbicara dari dua mulut sekaligus. Aku hanya ingin pulang. Pak Danu menggelengkan kepala. Tangannya mencengkeram tanah. Kita sudah kehilangan dia. Seketika, kabut tebal menyelimuti hutan, menelan sosok Bima bersama kegelapan. Dalam sekejap, semuanya kembali sunyi. Malam itu, mereka tidak hanya kehilangan Bima, mereka telah kehilangan harapan untuk membawanya kembali. Malam itu, desa tak lagi sama. Para warga mengunci pintu rapat-rapat, menyalakan dupa, dan membaca doa dalam keheningan. Tak ada yang berani menyebut nama Bima lagi. Namun ketakutan mereka tidak menghilang begitu saja. Sebagian warga mulai melihat sesuatu di pinggiran hutan. Bayangan tinggi yang berdiri diam di antara pepohonan, seakan mengawasi desa. Kadang mereka melihatnya bergerak, berpindah dari satu batang pohon ke batang lainnya. Dalam kedipan mata, Pak Danu tidak bisa tinggal diam. Bersama beberapa orang pemberani, ia membawa obor dan berusaha mendekati hutan. Mereka berdiri di tepi, menatap ke dalam kegelapan. Jika ada sesuatu di sini, tunjukkan dirimu, serunya dengan suara bergetar. Sanyi. Lalu terdengar suara langkah pelan di tanah basah. Bayangan itu bergerak dari sela pepohonan. Mereka melihat sesuatu keluar. Sosok itu lebih tinggi, lebih kurus, dengan kulit yang tampak pucat keabu-abuan. Wajahnya samar, seolah tidak memiliki fitur yang jelas. Hanya matanya dua titik hitam pekat yang memancarkan kegelapan. Salah satu warga menjerit, jatuh terduduk. Sosok itu bergerak maju tanpa suara, hanya satu langkah. Tapi rasanya seperti bumi bergetar. Pak Danu menarik semua orang ke belakang. Jangan menatapnya terlalu lama, bisiknya panik. Mereka mundur perlahan, namun bayangan itu tetap di sana, tak bergerak. Hanya matanya yang menatap langsung ke arah mereka. Sebelum mereka bisa berbuat sesuatu, suara aneh menggema dari dalam hutan, seperti suara napas berat atau bisikan yang berlapis-lapis. Lalu sosok itu menghilang, larut kembali ke dalam kegelapan. Namun sejak saat itu, warga desa tahu mereka sedang diawasi, dan mungkin mereka yang berikutnya akan dipanggil. Malam itu, suasana di desa lebih mencekam dari sebelumnya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang bertiup. Udara begitu berat, seakan waktu sendiri berhenti bergerak. Pak Danu berdiri di depan rumahnya, tatapannya kosong ke arah hutan. Sejak kemunculan bayangan itu, warga tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Beberapa orang sudah mengungsi ke desa sebelah, tapi sebagian besar masih bertahan terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Lalu terdengar suara, bukan teriakan, bukan bisikan, melainkan suara ketukan. Tok, tok, tok. Suaranya datang dari banyak tempat sekaligus. Dari pintu rumah, dari jendela, dari dinding. Seolah-olah sesuatu sedang mencoba masuk. Jangan buka pintu, seru Nyai Ranti dari dalam rumahnya. Tapi terlambat. Salah satu warga, seorang pemuda bernama Sarman, membuka jendela untuk melihat siapa yang mengetuk. Saat itu juga, angin kencang menghantam desa. Obor-obor padam dan gelap total menyelimuti mereka. Lalu jeritan terdengar. Pak Danu mencoba berlari ke arah suara itu,
Tapi dia terhenti karena di depan rumahnya, tepat di bawah cahaya bulan, berdiri sosok yang selama ini mereka takutkan. Tinggi kurus, dengan mata hitam kosong. Makhluk itu tidak bergerak, tapi kehadirannya cukup untuk membuat siapapun kehilangan akal. Lalu satu persatu, bayangan lain muncul dari hutan. Mereka datang untuk mengambil apa yang sudah menjadi milik mereka. Dan malam itu desa itu akhirnya benar-benar lenyap dari peta.